Baik, selamat datang di channel Galia Diri. Hari ini kita akan belajar Excel, function yang harus kita ketahui dari Excel. Nah, salah satu function yang menurut saya sangat berguna itu adalah VLOOKUP. Tapi saya coba kombinasiin dengan beberapa function yang lain. Kemudian juga saya coba uh, memberikan tutorial ini dari perspektif gimana caranya menggunakan function VLOOKUP ketika kita sama sekali nggak tahu gitu ya, mengoperasikan function. Nah, sebenarnya VLOOKUP ini satu dari sekian banyak function yang disediakan oleh Excel. Function itu sendiri adalah satu metode atau satu fasilitas yang disediakan oleh Excel untuk memudahkan kita dalam mengoperasikan Excel sendiri ya. Jadi ini sudah built-in gitu, sudah tersedia. Oke, kembali lagi ke function VLOOKUP. Function ini bertujuan untuk mencari dan mengembalikan data berdasarkan referensi kesamaan nilai yang ditentukan secara vertikal. Jadi saya coba highlight, ada 4 highlight yang saya mau jelaskan di sini. Yaitu pertama, ketika kita menggunakan function VLOOKUP, Excel akan mencoba membantu untuk mencari datanya, kemudian mengembalikan datanya berdasarkan referensi nilai yang kita tentukan, dan ini dilakukan secara vertikal. Jadi arahnya itu dari atas ke bawah gitu. Nah, sebenarnya di dalam function ini kita bisa menggunakan kombinasi beberapa function lain. Jadi kombinasi ini kita bisa pakai untuk tujuan kita sendiri gitu. Jadi di tutorial ini saya coba kombinasiin paling basic adalah dengan menggunakan function if. Oke, kita coba masuk cara menggunakannya ya. Ya, ada dua data. Ini gaji bulan Januari, kemudian gaji bulan Februari. Nah, ini ada runutan namanya. Jadi ada dua kolom. Ada kolom pertama itu untuk nama, kolom kedua itu untuk gaji. Nah, di sini ada data row-nya gitu ya. Itu ada sekitar 7 row gitu di sini. Nah, ini namanya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, pasti Anda akan bertanya gitu ya, atau berpikir, mau ngapain gitu ya pakai function. Toh ini kita bisa copy paste. Oke. Ini yang bisa terjadi kalau misalkan kita hanya memiliki 7 row data gitu. Tapi kalau misalkan datanya lebih banyak, misalkan gitu ya, seperti yang saya alami gitu ya, saya harus menghandle sekitar ribuan lah, di atas 5.000 karyawan. Ini tentunya nggak mungkin ya kita copy paste gitu, kapan selesainya. Nah, oleh karena itu saya coba simulasiin dengan data yang sederhana dulu seperti ini supaya kita bisa paham. Nah, skenarionya adalah bagaimana kita bisa copy data ini atau meminta Excel untuk mengembalikan data informasi yang ada di sini ya ke sini. Kalau kita lihat sendiri ya, di runutan namanya itu ya, ini kan namanya saya random gitu ya, saya rubah runutannya. Nah, ini juga takes time gitu. Kalau misalkan kita ternyata kasusnya itu runutannya berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita harus pastikan dulu masing-masing namanya ini udah sesuai meskipun runutannya beda. Jadi kalau misalkan namanya berbeda gitu ya, itu pasti akan ada masalah gitu. Nah, kalau misalkan namanya udah sama, kita tinggal menggunakan function VLOOKUP-nya. Cara menggunakannya sederhana, saya coba besarkan dulu ya di formula bar-nya. Jadi kita tinggal klik di sini, kemudian kita kasih tanda sama dengan. Function itu kita selalu mulai dengan sama dengan untuk bisa menggunakannya. Kemudian kita klik V look. Nah, ini sebenarnya Excel udah tahu gitu kita mau pakai apa gitu. Nah, kalau misalkan seperti ini, kita bisa eh, klik atau tekan tombol tab, maka secara otomatis Excel akan
memberikan completion gitu ya, ada fasilitas auto completion gitu. Nah, di sini kita bisa lihat di sini. Jadi ini kriteria yang dibutuhkan oleh Excel untuk menjalankan function VLOOKUP ini. Karena kita akan menggunakan data ini, maka yang memiliki kesamaan nilai itu adalah data nama. Jadi kita akan menggunakan kolom ini. Oke, atau sel ini, sorry. Ya, ini. Jadi cari gaji dari nama ini di sini tapi. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kemudian di sini setelah ini udah selesai, kita akan tutup dengan tanda koma. Oke. Nah, setelah itu kita akan pergunakan table array-nya. Nah, carinya di mana gitu? Ya, carinya di sekitaran sini kan. Nah, ini tadi kan mencari dan mengembalikan data. Nah, ini proses mencarinya. Carinya di mana? Kita harus kasih tahu ke Excel, oh, carinya di sini. Hanya di kisaran ini. Kita bisa aja kita buatnya seperti ini. Ini nggak masalah sebenarnya. Gitu ya. Oke, setelah itu kita klik lagi atau kita tekan lagi koma untuk menutup. Nah, kolom indeksnya ini sama, mencarinya di mana. Jadi karena ini ada dua ya kolomnya, ada kolom 1, ada kolom 2. Dia akan menamakannya dari 1, 2. Oke, nah setelah itu kalau udah kasih tanda koma, maka kita akan menentukan cari datanya berdasarkan kesamaan nama, kemudian kembalikan informasinya berdasarkan informasi gaji. Nah, ini kan ada di kolom 2 ya. Nah, ini. Oke. Kemudian yang terakhir itu ada dua pilihan ya. Jadi kita ada pilihan true sama false. True ini sebenarnya kita ingin mengembalikan informasi apakah penamaannya itu harus precise, harus betul-betul akurat sama. Gitu, atau bisa yang mirip-mirip gitu. Oke, jadi selanjutnya kita akan memberikan informasi true or false. Nah, kalau kita mau eksak atau kita betul-betul mau sama nilainya, maka kita akan buat false. Jadi ini namanya harus sama persis gitu. Tapi kalau kita mau pakai namanya yang mirip-mirip, itu bisa pakainya true. Oke, kalau sudah enter. Oke, jadi ini selalu ditutup dengan tanda kurung seperti ini. Kemudian ini akan hasilnya jadi 6 juta. Nah, langkah selanjutnya sebenarnya kita bisa langsung drag di sini gitu ya. Kalau kita drag di sini, kita lihat dulu apa yang terjadi. Nah, ada beberapa data yang memang itu bisa dikembalikan data gajinya berdasarkan nama-nama ini. Ya, tapi ada beberapa data yang tidak berhasil. Coba kita perhatiin ya. Apa yang terjadi di sini? Kalau saya pencet F2, saya akan lihat informasinya. Jadi kalau saya lihat informasinya, referensinya itu seperti ini ya di awal. Tapi karena kita drag ke bawah gitu ya, kalau kita lihat di sini, referensinya mulai turun. Jadi turun dari sini, turun ke bawah. Secara total row-nya tetap sama, tapi starting referensinya atau dimulai referensinya itu dari 5. Dari row 5, bukan row 4. Ya. Coba lihat lagi di sini, turun lagi jadi dari row 6. Sama halnya di sini. Ya, kalau kita perhatikan tono di sini itu nggak kelihatan di sini, jadi nggak kecari di sini. Itu karena dia turun. Oleh karena itu, gimana caranya supaya kita bisa memberikan anchor atau kita bisa kasih referensi yang statik gitu ya di tabel array-nya. Nah, cara menggunakannya itu dengan bantuan tanda ini. Ya, tanda $sign ini. Nah, caranya sederhana. Kita tinggal menggunakan kata $sign atau simbol $sign di depan. Ya, kalau misalkan kita mau kuncinya itu berdasarkan kolomnya saja, itu kita bisa menggunakan ini. Tapi sebenarnya kalau yang kita lakukan sekarang adalah kuncinya itu adanya di row-nya ya. Jadi kita bisa menggunakan ini. Oh, sorry.
Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya kuncinya itu adanya di row. Oleh karena itu kita bisa gunakan ini. Oke. Kemudian kita drag lagi dari ulang. Oke. Jadi hasilnya sama. Jadi kita bisa lihat gitu ya. Jadi meskipun ini sudah dirubah-rubah, maka hasilnya akan tetap sama. Jadi karena runutan namanya sudah dirubah, hasilnya tetap akan sama. Dia akan kembalikan ini. Gitu ya. Jadi ini yang terjadi kalau kita menggunakan VLOOKUP. Nah, semisal gitu ya. Kalau misalkan kita rubah lagi angkanya di sini. Udin ini kita anggap saja dia naik gaji gitu ya. Naik jadi 7.300.000. Maka secara otomatis karena ini masih live link gitu ya, ngambil referensinya dari tabel di sini, dia akan berubah gitu. Nah, tentunya kita harus copy paste value misalkan kalau kita mau ini supaya tidak terreferensi lagi ke sini. Nah, cara mengkombinasikannya itu cukup sederhana. Jadi anggap saya akan buat lagi di sini ya. Kita buat di sini. Oke, nah ternyata di sini bukan gaji bulan Februari. Kita mau buat misalkan di sini adalah gaji Anton gitu ya. Nah, meskipun ada nama ini, ada nama semua ini, tapi kita hanya mau mengembalikan gajinya Anton gitu ya. Saya buat ini. Nah, kita akan lihat di sini sama seperti tadi, kita kasih kata simbol sama dengan, kemudian kita kasih if dulu. Jadi if adalah dia akan memeriksa, kalau kita perhatikan di sini, memeriksa kondisi apakah kondisi itu true or false. Kalau true, maka dia akan menjalankan function selanjutnya atau kategori atau ketentuan selanjutnya. Kalau misalkan false, dia akan tidak akan mengembalikan apa-apa. Oke, jadi kita buat seperti ini. Logical testnya adalah gini. Kita buat ini. Oke. Kita akan mencari namanya itu di L4. Oke, kemudian L4 tesnya adalah gini. Kalau namanya adalah Anton, ya. Kalau namanya adalah Anton, maka kita akan menggunakan VLOOKUP. Ya. VLOOKUP-nya seperti tadi lagi. Kita klik di sini. Ya. Kemudian kita kasih tabel array-nya lagi di sini. Oke. Seperti tadi, tabel array-nya kita kasih $sign untuk mengunci posisinya. Oke, saya taruh dari sini juga bisa ya. Kemudian indeksnya sama, tadi gajinya itu di 2 ya. Kita lihat lagi di sini 2. Kemudian kita maunya itu betul-betul exact match. Jadi false ya. Nah, caranya bisa ada apa ya? Singkatannya, kita nggak usah ketik false atau true gitu ya. Kita bisa ketik 0 atau 1 gitu. Jadi kalau 0 itu untuk true, false itu untuk 1. Oke. Sudah? Enter. Kenapa ini belum benar? Karena posisinya dia baru menutup di tanda kurung yang pertama di sini. Jadi kita belum berhasil. Nah, kita akan perbaiki ini. Oke, kita akan perbaiki ini. Jadi perhatikan baik-baik. VLOOKUP ini sudah selesai. Ketika kita berikan tanda kurung ini, untuk selesaikan keseluruhan, kita harus perhatikan function if-nya. Jadi kita harus kasih tanda koma lagi di sini. Nah, kalau misalkan value-nya itu tidak benar, apa yang akan kita kembalikan di sini? Anggaplah itu kita kasih nilai 0 aja. Kemudian kita kasih tanda tutup kurung lagi, baru ini. Oke. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa tarik di sini. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi kita bisa buat misalkan, oh berarti gaji Anton 6 juta. Nah, kategorinya ini sebenarnya bisa berbagai macam ya. Jadi if itu bisa beberapa kondisi gitu ya. Kita bisa pergunakan itu
Kalau misalkan gajinya di atas berapa, baru kita tabulasiin gitu atau munculin di tabel yang ada di sini. Jadi tergantung teman-teman semua mau pakai kategorinya seperti apa, itu bebas. Kita bisa mengkombinasikan itu dengan berbagai macam ketentuan yang kita buat gitu. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Saya dengan Yazid Ali, sampai ketemu di Galian Diri.